Bersama Janski di sini dan selamat datang di Anak Tongkrongan. Berhubung gue cukup kangen dengan tongkrongan dan suasana nongkrong yang sampai akhirnya menggerakkan hati gue untuk membuat konten seputar dunia tongkrongan. Apakah terinspirasi dari Uus? Tidak tentunya. Jauh sebelum pandemi menyerang bumi dan segala aspek yang berada di dalamnya, keinginan semacam ini sudah lama. Namun, karena satu dan lain hal baru terrealisasi sekarang. Ya biasalah namanya. Mungkin kalian bertanya-tanya di dalam sukma ataupun kalbu, kenapa tongkrongan? Karena tongkrongan itu seru. Banyak gimmick, banyak cerita, dinamika, problematika, dan berbagai macam lainnya. Sudah. Sedikit bercerita tentang tongkrongan. Karena kontennya adalah tongkrongan, maka gue ingin sedikit bercerita tentang tongkrongan. Gue tumbuh dan besar di sebuah tongkrongan cowok-cowok. Tongkrongan itu identik dengan yang namanya ceng-cengan. Barang siapa yang tidak kuat, silahkan minggat. Oh, no. Bahkan level kebaperan seseorang itu digodok sedemikian matang di sebuah tongkrongan. Semakin kejam dan sadis ceng-cengannya, maka akan semakin baik ratingnya. Semakin baik juga untuk diri kita untuk mempunyai mental yang kuat. Jadi misalnya kita beradaptasi dengan tongkrongan di luar tongkrongan kita akan menjadi sosok manusia yang kuat. Seolah ingin menantang tongkrongan-tongkrongan di luar sana. Seperti apa sih ceng-cengannya? Seperti apa sih bercandaannya? Ngomong-ngomong soal tongkrongan, kurang abdol rasanya jika kita tidak bicara mengenai waktu nongkrong. Start penongkrongan. Start penongkrongan itu biasa dimulai dari sore. Satu persatu pada mulai datang. Udah agak malam dikit, sekitar jam 8. Biasanya udah pada mulai kumpul semuanya. Paling kesisa 2-3 orang. Dengan alasan dan kesibukan yang bermacam tentunya. Ada yang lagi jalan sama ceweknya. Ada yang kalau di japri, bentar nyet, mandi dulu. Bentar nyet, boker dulu. Iya, OTW. Ngentot OTW. Sebuah kata yang berisi kebohongan besar. Ekspektasi kita yang salah. Terlalu tinggi dalam mencerna kata OTW. Sehingga yang timbul adalah kekecewaan. Bangsat, kata-kata gue. Totlah untuk orang-orang yang ketika di WA bilangnya OTW, tapi padahal masih tidur, padahal masih di kamar. Setan. Sebagai anak tongkrongan yang cukup piawai dalam memahami seluk-beluk mengenai tongkrongan itu sendiri, gue menarik kesimpulan bahwa tongkrongan sejati adalah tongkrongan yang gak perlu menyebar informasi melalui grup ketika mau nongkrong. Datang ya tinggal datang, nongkrong ya tinggal nongkrong. Karena kami datang dan nongkrong, satu sama lain bertemu, bak orang bermain judi. Menang syukur, gak menang ya udah. Ada yang nongkrong syukur, gak ada ya tidak mungkin. Nggak mungkin di sebuah tongkrongan tidak ada yang nongkrong. Pasti ada aja si anjing, si bangsat, si kampret yang nongkrong. Ya, the real of tongkrongan adalah yang setiap hari ada yang nongkrong. Beda hal kalau lo nongkrongnya di cafe atau di mall. Yang pasti harus janjian dulu.
Tapi buat orang-orang seperti gue yang nongkrongin di warung dan bersifat tetap, kami tidak memakai sistem tersebut. Kami tidak mengenal istilah janjian, persetan dengan janjian. Kami datang melalui indera penciuman. Wah, ada yang enak nih kayaknya. Balik lagi masalah waktu. Kalau tadi jam 8, jam 9, jam 10 udah pada mulai kumpul. Ya random lah biasanya kan, ngobrol, ngalur ngidul, ngopi, ngerokok, main karambol, main catur. Ada yang lagi prepare bakar sampah. Biar gak nyamuk gitu maksudnya. Kan kalau nongkrong ada nyamuk kan gak enak, jadi ya gitulah. Bisa terjadi di kota-kota besar. Dan masuk pukul 11 malam biasanya menjadi jam-jam penuh dosa buat anak-anak tongkrongan. Biasanya. Bagaimana tidak? Lonceng permabukkan duniawi akan segera dimulai. Wadidaw! Dan biasanya jam 11 malam itu segmennya nyanyi-nyanyi. Ya kalau nggak nyanyi-nyanyi lagu galau, nyanyi-nyanyi lagu ya tongkrongan lah, nyanyi lagu tongkrongan. Dengan satu orang temen lo yang sudah diangkat dan dinobatkan menjadi gitaris tetap. Ini yang menarik. Di tongkrongan gue ada seperti itu. Cukup bangsat orangnya. Sampai-sampai gue benci sama dia. Benci itu benar-benar cinta ya. Ya. Ada juga yang mendedikasikan waktunya untuk sesi curhat. Dan biasanya kalau sesi curhat ini udah pada punya tandem masing-masing. Misalnya si A cuma mau curhat sama si B atau sama si C, nggak mau sama yang lain. Tak mau yang lain, hanya sama kamu. Colongan. Kenapa kayak begitu ya? Kalau curhat itu pasti sama tandem. Gue juga gitu sih. Ya mungkin karena tektokannya udah enak aja kali ya. Kalau sama tandem gitu curhat. Biasanya seputar ya cewek lah. Kalau cowok curhat biasanya seputar kehidupan cewek. Seputar kehidupan asmara. Asmaranya api lagi. Api asmara yang dahulu pernah. Tak terasa sudah beberapa menit saya mempresent sebuah channel dan konten baru ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di nongkrong-nongkrong selanjutnya. See you, bye-bye.